Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, kembali lagi nih di channel saya. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang kas. Nah, mari kita simak baik-baik videonya. Semoga mudah dipahami ya. Baiklah, kepada teman-teman yang belum tahu nih, perkenalkan, saya Anissa Rahmadani, NIM C1C0 19006, Prodi Akuntansi R014, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan merupakan mahasiswa dari Universitas Jambi. Nah, kita masuk ke materi pertama, yaitu apa sih pengertian dari kas dan apa sih perbedaannya dengan yang namanya setara kas. Yang pertama akan kita bahas yaitu adalah pengertian dari kas. Kas adalah aktiva lancar yang meliputi uang kertas maupun logam dan benda-benda lain yang dapat digunakan sebagai media atau alat pembayaran yang sah yang dapat diambil setiap saat. Nah, kas ini adalah modal kerja yang paling liquid karena semakin besar jumlah kas yang ada dalam suatu perusahaan, maka itu berarti makin tinggi pula likuiditasnya. Maksudnya di sini yaitu berarti sebuah perusahaan tersebut mempunyai risiko yang lebih kecil untuk tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya. Nah, sedangkan pengertian dari setara kas ini diambil dari pengertian menurut SAK etap. Nah, menurut dari SAK etap, setara kas ini adalah investasi jangka pendek dan sangat liquid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen dari kas jangka pendek dan bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Oleh karena itu, investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu adalah tentang apa aja sih yang termasuk ke dalam jenis-jenis kas. Jenis-jenis kas itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada petty cash atau kas kecil, yang kedua ada kas di bank, dan yang ketiga ada pelaporan kas. Petty cash atau kas kecil adalah kas serupa uang yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis jika dibayarkan dengan menggunakan cek. Metode dari pencatatan kas kecil ini juga terbagi menjadi 2, yaitu ada metode impres atau metode dana tetap dan yang kedua ada metode fluktuasi. Nah, jenis dari kas yang kedua yaitu ada kas di bank. Kas di bank adalah uang perusahaan yang berada di rekening suatu bank. Biasanya digunakan untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif besar dan tidak mungkin untuk diberikan secara langsung ataupun tunai dalam transaksinya karena jumlahnya yang besar dan rawan dari segi keamanannya. Maka, kas di bank ini selalu berhubungan dengan rekening koran dari bank untuk perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu pelaporan kas. Meskipun pelaporan kas ini dapat langsung dilakukan, tetapi terdapat masalah dalam pelaporan kas. Masalahnya ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada cash equivalent atau biasa disebut sebagai setara kas yang kelompok aset perusahaan yang dimiliki maturity kurang dari 3 bulan. Setara kas ini akan sangat bermanfaat saat digunakan pada kondisi ekonomi yang sedang susah atau tidak stabil. Kemudian masalah yang kedua yaitu restrict cash. Restrict cash ini merupakan kas yang sengaja disisihkan untuk kewajiban di masa depan yang jumlahnya signifikan. Masalah yang terakhir yaitu bank overdraft. Bank overdraft ini adalah perusahaan itu mengeluarkan cek yang nilainya lebih besar dari saldonya yang di bank. Nah, selanjutnya ada pengendalian kas. Pengendalian internal kas adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan tujuan menjamin bahwa kegiatan keluar dan masuknya kas berjalan sesuai dengan yang sebenarnya dan yang sesungguhnya. Dan dengan pengendalian kas diharapkan dapat meminimalisir kemungkinan kecurangan pada kas. Tujuan dari pengendalian kas ini yang pertama
adanya pemisahan kas. Yang kedua, semua transaksi kas diotorisasi dan dicatat dengan tepat. Kemudian yang ketiga yaitu meyakinkan adanya uang kas yang cukup. Dan yang terakhir, mencegah hilangnya uang kas akibat dari kecurangan. Baiklah, materi kita selanjutnya yaitu adalah aliran kas. Aliran kas ini terbagi juga menjadi dua jenis, yaitu yang pertama aliran pemasukan dan yang kedua ada aliran pengeluaran. Dari dua jenis tersebut dibagi pula menjadi dua, yaitu pengendalian internal penerimaan kas dan pengendalian kas untuk pengeluaran kas. Pengendalian internal untuk penerimaan kas, semua dari penerimaan kas tersebut harus segera dicatat pada saat terjadinya transaksi ataupun setelah terjadinya transaksi tanpa melewatkan satu pun transaksi yang terjadi. Yang kedua yaitu ada pengendalian internal untuk pengeluaran kas. Dalam jenis pengeluaran internal kas ini, tindakan pengendalian internal untuk pengeluaran kas dilakukan dengan penggunaan cek untuk setiap kegiatan pengeluaran kasnya, kecuali untuk pengeluaran yang jumlahnya kecil dan yang tidak efisien jika dilakukan menggunakan cek. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang sistem impres. Di dalam sistem impres ini, jumlah dan rekening kas kecil selalu tetap, yaitu sebesar cek yang diserahkan kepada kasir kas kecil untuk membentuk dana kas kecil. Oleh kasir kas kecil tersebut, cek tadi diuangkan kepada bank dan uangnya itu digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran kecil. Jadi, setiap kali melakukan pembayaran, kasir kas kecil harus membuat bukti pengeluarannya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank ini adalah suatu schedule informasi yang menjelaskan tentang setiap perbedaan antara catatan di bank dan catatan kas dari nasabah. Jika perbedaan tersebut itu hanya berasal dari transaksi yang belum dicatat oleh bank, maka catatan bank nasabah atau pesusahan penyetor dianggap benar. Tetapi, jika beberapa bagian dari perbedaan itu berasal dari pos-pos lain, maka catatan bank atau perusahaan harus disesuaikan agar bisa menjadi benar. Rekonsiliasi bank ini perlu dilakukan untuk mengecek ketelitian pencatatan dalam rekening kas dan juga catatan pada bank. Selain itu, untuk mengetahui jumlah penerimaan ataupun pengeluaran yang belum tercatat oleh perusahaan, agar laporan tersebut tidak rancu. Nah, materi kita yang terakhir ada penyajian dan pengungkapan dari kas. Kas ini dalam laporan posisi keuangan disajikan dalam kelompok aset lancar di urutan paling atas. Jangan lupa ya, di paling atas. Sedangkan laporan keuangan menurut IFRS 1, Presentation of Financial Statement, justru meletakkan aset lancar itu pada bagian bawah, sehingga kas tersebut malah terletak pada bagian bawah dalam laporan posisi keuangan. Nah, standar akuntansi ini tidak mengatur tentang penyajian kas dalam laporan keuangan, sehingga keputusan untuk memberikan satu nama atau dua nama, atau hanya memunculkan satu item atau dua item diserahkan pada bagian manajemen. Jika menurut manajemen memisahkan komponen kas dipandang bermanfaat untuk membaca laporan keuangan, maka manajemen harus memisahkan komponen kas dalam penyajian tersebut. Namun, jika dipandang tidak perlu, manajemen ini cukup menjelaskan komponen kas tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, ini benar-benar terakhir nih materi kita, yaitu tentang pengungkapan kas. Pengungkapan kas dalam laporan keuangan meliputi pengungkapan kebijakan akuntansi dan informasi rincian kas yang dimiliki oleh perusahaan. Kebijakan dari akuntansi kas menjelaskan secara umum, yaitu komponen kas dan bagaimana perusahaan tersebut mengklasifikasikan kas.
Nah, kebijakan akuntansi juga menjelaskan tentang bagaimana perusahaan tersebut menyajikan bank overdraft atau cerukan. Nah, berikut ini merupakan kesimpulan dari materi kita kali ini. Nah, demikianlah video pembelajaran saya tentang materi KAS. Jika terdapat kesalahan baik di pengucapan, materi maupun yang lainnya, saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video-video bermanfaat lainnya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya. Jangan sampai kelewatan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.